Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Harcelina dengan NIM 2403528 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terstruktur dengan topik materi polimer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya timnya, Nanda? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kimia kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih semangat untuk belajar hari ini. Silakan berdiri, Nanda. Silakan pegang pundak kanan temannya. Yang kanan. Kanan. Nah, ya. Lalu pijat-pijat yang kanannya. Dan gantian yang lagi yang sebelah kiri. Udah mendingan atau udah semangat, Ananda? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali dan rapikan kursinya. Sudah dirapikan mejanya, Ananda? Sudah, Bu. Silakan scan kode barcode yang telah Ibu tampilkan di layar atau yang sudah Ibu kirimkan di WA group. Baik, Bu. Coba diisi dulu. Barcode-nya, Bu. Mana minta barcode-nya? Oh, barcode-nya. Bentar, Bu, jaringannya nggak paham, Bu. Sudah, Nanda? Sudah, Bu. Kelihatannya sudah sangat siap untuk belajar hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan pretest untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Silakan di-scan barcode ini lalu masukkan kode yang telah Ibu tampilkan. Sudah selesai, Ananda? Sudah, Bu. Bagaimana nilainya? Apakah sudah memuaskan? Belum. Nah, tidak apa-apa. Nanti kalian akan belajar lebih mendalam tentang materi kita hari ini, yaitu polimer. Jadi kalian bisa mengerjakan lebih bagus pada post test nantinya. Nah, sebelum masuk kegiatan inti, Ibu ingin membagi kelompok dulu. Dan tadi Ibu udah membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Rahmi, Roza, Ashi. Yang kedua Anin, Reza, Salsa. Yang ketiga Rifa dan Suci. Silakan duduk berkelompok. Lalu langsung ditentukan siapa ketua kelompoknya ya. Baik, Bu. Bu. Kelompok 1 di mana, Bu? Di sini aja. Sini 1, sini 2, sini 3.
polimer. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu yang akan kita capai, yaitu menjelaskan perbedaan monomer dan polimer, membedakan polimer alam dan polimer sintetis, lalu yang ketiga menjelaskan proses pembentukan polimer, dan yang terakhir menganalisis dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Ibu akan memakai tahap inquiry terstruktur pada pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu pada tahap orientasi. Ini yang sedang kita lakukan sekarang, mengamati fenomena dan memahami tujuan. Lalu yang selanjutnya, kita akan merumuskan masalah, yaitu menyusun pertanyaan ilmiah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, jawaban sementara yang logis. Lalu selanjutnya mengumpulkan data dari sumber belajar. Selanjutnya menguji hipotesis dengan data yang sudah didapat. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, di sini kita akan melakukan presentasi setiap kelompoknya. Sebelum kita mengamati gambar pada kegiatan inti, Ibu mengaktifkan dulu memori kalian. Nah, dari pembelajaran kemarin yaitu senyawa karbon, siapa yang masih ingat tentang ikatan rangkap 2? Itu terjadi pada senyawa apa? Siapa yang masih ingat? Ibu, senyawa alkenom. Betul, Suci. Contohnya apa? Propena, betul. Nah, di situ jika ditambahkan atom atau gugus fungsi, maka itu nama reaksinya apa? Nama reaksinya apa? Jika nanti kan ada ikatan rangkap, terus pada ikatan rangkapnya ditambah atom atau gugus fungsi. Nama reaksinya apa? Adisi. Betul, Anin. Nah, dari gabungan monomer-monomer ini akan membentuk sebuah benda yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti karet ban, plastik, serat kain kaos. Menurut kalian bahan-bahan itu dari mana asalnya? Ada yang tahu nggak asalnya dari mana? Saya, Bu. Ya, Reza? Dari plastik atau minyak bumi, Bu. Nah, iya, itu untuk apa? Plastik dari minyak bumi. Iya, Bu. Oh iya. Kalau karet? Kalau karet dari getah karet, kan, Bu? Iya. Kalau katun? Dari kapasan, Bu. Benar. Nah, bahan-bahan itu sifatnya beda-beda. Ada yang elastis, ada yang kaku, dan ada yang mudah robek. Mengapa? Nah, ini yang akan kita selidiki pada hari ini. Sebelum kalian diskusi, Ibu mau menyampaikan kepada kalian bahwa Indonesia ini sudah masuk kepada salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Setiap hari jutaan ton plastik dibuang dan sebagian besar dari plastik itu tidak pernah benar-benar hilang. Nah, botol yang kalian minum tadi pagi bisa jadi masih ada di tempat pembuangan sampah 400 tahun lagi. Kantong kresek kita pakai 5 menit untuk bawa jajan bisa mengambang di laut selama ratusan tahun dan masuk ke tubuh ikan yang kita makan sehari-hari. Nah, bahaya bukan? Iya, Bu. Bahaya, Bu. Nah, di sini Ibu tidak ingin kalian hanya hafal rumus saja, tetapi bisa memanfaatkan ilmu ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, amati gambar yang Ibu tampilkan di depan. Silahkan diamati terlebih dahulu. Lalu diskusikan sama anggota kelompoknya apa perbedaan dan persamaan sifatnya dari benda-benda ini. Lalu perhatikan juga kekuatan, kelenturan, elastisitas, dan kemampuan terurainya. Baik, Bu. Nah, sambil diskusi, pikirkan juga kemungkinan bahan penyusunnya apa dan dampak lingkungan dari masing-masing benda itu bagaimana. Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah, Ananda? Sudah, Bu. Nah, dari hasil pengamatan tadi, pasti muncul banyak pertanyaan dalam diri kalian kan? Nah, sekarang saatnya pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan secara ilmiah. Ibu kasih 4 fokus utama, yaitu apakah yang membedakan antara monomer dan polimer, apakah yang membedakan antara polimer alam dan polimer sintetis, lalu mengapa dapat terjadi proses pembentukan tersebut, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian buatkan dalam LKPD kalian yang telah Ibu bagikan tadi. Jadi kita lulusannya
bagus lebih banyak pertanyaannya. Silakan dibuatkan pertanyaannya. Antara monomer dan polimer. Kelompok 3 bagaimana? Udah selesai? Ketiga, Bu. Wih, bagus. Silakan ditambahkan lagi yang keempatnya. Atau boleh lagi banyak-banyak pertanyaan barunya, nggak apa-apa kok. Sudah selesai Anda semua? Kelompok lain bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita menuliskan rumusan hipotesisnya, Ibu mau kasih dulu pertanyaannya. Apakah botol plastik dan kaos tersusun dari unit-unit kecil yang sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Apa bedanya? Oh, kalau kaos itu dari serat, Bu. Kalau plastik mungkin dari minyak. Amin. Nah, pertanyaan kedua, apa yang membedakan antara karet dari pohon karet dan plastik dari pabrik dari segi asal usulnya? Siapa yang tahu? Ibu, kalau Silakan, Rosa. karet dari pohon berasal dari alam, sedangkan plastik dari pabrik buatan manusia. Itu, Bu. Oh, oke. Nah, ini yang akan menjadi dasar hipotesis kedua kalian. Lalu pertanyaan yang ketiga, kalau banyak unit kecil yang digabung jadi rantai panjang, proses apa yang kira-kira terjadi? Polimerisasi ya Bu, kayak gini ya, yang gabung-gabung monomer itu loh Bu, jadi polimer. Sekarang, tuliskan hipotesis H1 sampai H4 berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan dijawab pada KPD masing-masing. Baik, Bu. Monomer adalah unit terkecil Apakah sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Nah, sekarang waktunya kita mencari data. Baca bahan ajar yang telah Ibu bagikan dan bisa melalui tonton video yang linknya sudah Ibu berikan di grup WA atau boleh mencari informasi lain. Silakan dilakukan. Nah, perlu diperhatikan juga fokus utama kalian yaitu pada pengertian monomer dan polimer serta perbedaan polimer alam dan sintetis, polimerisasi adisi versus kondensasi serta dampak polimer dalam kehidupan sehari-hari. Catat di LKPD ya. Ya, Bu. Bagaimana kelompok satu? Contohnya kayak gimana, Bu? Nah, nanti kalian buat aja monomer penyusunnya apa gitu. Lalu nanti dari polietilena ini itu termasuk polimer alam atau sintetis. Oh, berarti antara duanya nanti Ya, antara pilih salah satu, Bu. Lalu polietilena ini apa kegunaannya dalam kehidupan sehari gitu. Nah, Oke, jawab Bu. dulu. Coba pikirkan dulu ya. Iya, Bu. Kelompok 2 gimana? Cari-cari, Bu. Oh, masih nyari. Nah, silakan dicari dulu ya kelompok 2. Baik, Bu. Kelompok 3 gimana? Masih belum ngerti Bu, ini Oh, Tidak ada, Bu. ini. Tuh, kayak di sini kalian isi aja ini. Nah, ini isi aja. Ini Rozal. Nah, ini diisi monomer penyusunnya apa? Dari misalnya polietilena kan. Nah, monomer penyusunnya apa? Nanti kan dari PE ini termasuk ke polimer alam atau polimer sintetis gitu. Dituliskan. Nah, ya apa kegunaannya? Penggunaannya Udah paham kan kelompok 3? Apakah sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Sekarang kembali ke hipotesis 1 sampai 4 yang kalian tulis di sintak 3
Bandingkan satu persatu dengan data yang telah sudah kalian kumpulkan, centang terbukti, beri tanda silang kalau tidak terbukti, atau tulis sebagian terbukti kalau hanya sebagian yang sesuai. Nah, paling penting tulis konfirmasi ilmiahnya atau perbaikan pernyataan berdasarkan data, bukan dari perasaan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Kelompok 2 silakan dikerjakan LKPD-nya, diskusi ya, jangan sendiri-sendiri yang ngerjain. Ya, Bu. Berarti ini pada simpa 1, simpa 3 itu sesuai kan? Iya. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada Perbaikannya nggak ada, Nggak karena ada. sesuai. Ini nggak Tapi ada nanti selesai. perbaikannya. Oh, Nggak ada berarti perbaikan. Nah, udah sesuai. Sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir pada kegiatan inti kita ya. Nah, kalian tuliskan kesimpulan yang mencakup 4 poin pada LKPD. Izin, Bu. Kenapa, Anin? Aku sebentar, Bu. Nah, ya silakan. Jangan lama-lama ya, Anin. Kita lanjut ya. Silakan fokus dulu, jangan lihat ke hatinya keluar ya. Fokus utama kita ada 4 poin di LKPD, yaitu perbedaan monomer dan polimer. Lalu kedua, perbedaan polimer alam dan polimer sintetis. Yang ketiga, proses polimerisasi adisi dan kondensasi. Lalu dampaknya penggunaan polimer pada kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian tuliskan rumusan kesimpulannya di LKPD kalian. Nanti setelah kalian menuliskan kesimpulannya, kita lanjut dengan presentasi ya. Masing-masing kelompok silakan tampil ke depan. Ada kendala, Nanda? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Silakan isi kesimpulannya ya. Iya, Bu. Sudah selesai Nanda semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau duluan? Kami, Bu. Kami, Bu. Satu, Bu. Satu, Bu. Kami aja, Bu. Kami aja, Bu. Satu aja, Bu. Menurut urutan kelompok aja lah ya. Ya, Bu. ayo. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum. Boleh masuk, Bu. Boleh, silakan duduk, Anin. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi polimer kepada Rafni sebagai pemateri pertama. Silakan. Baik, di sini setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan poin 1 yaitu perbedaan monomer dan polimer. Menurut kelompok kami, yaitu monomer adalah unit atau penyusun terkecil yang Baik, terima kasih kepada penyaji. Saya izin bertanya. Tadi Rahmi itu menyebutkan bahwa karet alam itu biodegradable. Tapi ban karet yang ada di jalan juga susah terurai. Itu karet alam atau bukan? Terima kasih kepada Adin. Kami akan berdiskusi untuk mencari jawabannya. Untuk pertanyaan Adin tadi akan dijawab oleh Arsy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amin. Dari bahan ajar yang kami baca, ban kendaraan itu karet alam yang sudah divulkanisasi, ditambah belerang dan bahan kimia lain saat proses produksinya. Nah, jadi sifat biodegradable-nya itu, Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah Adin sudah puas? Puas, terima kasih. Bagaimana, Bu? Nah, jawabannya sudah bagus tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, itu contoh nyata bahwa polimer alam yang dimodifikasi bisa kehilangan sifat biodegradabelnya. Ini poin penting yang tidak banyak ada di buku teks. Sudah, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmi, Bu, Roza, sama Ashi.
itu terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu polimerisasi adisi, yaitu terjadinya pada monomer yang memiliki ikatan rangka. Contohnya Untuk seperti gambarnya teman-teman bisa melihat diagram yang telah kami buat. Di sini adisi itu seperti menyambung, analogika yang kami pakai yaitu adisi itu seperti menyambung gerbong kereta tanpa membawa apa-apa. Kondensasi seperti menyambung gerbong itu setiap sambungannya ada mur yang Kelompok 2, tadi kan Reza tidak menyebutkan kecepatan mana yang bereaksi. Nah, adisi dan kondensasi mana yang lebih cepat dari keduanya? Jadi menurut hasil diskusi kami, adisi ini umumnya lebih cepat karena reaksinya itu kan berantai. Jadi sedangkan kalau monomer itu dia bereaksi tapi langsung propagasi. Dan kondensasi itu biasanya dia lebih lambat karena Nah, itu menarik tadi ya. Tambahkan itu di catatan LKPD kalian ya, itu pada poin evaluasi yang relevan. Silakan ditambahkan. Silakan ditutup kelompok 2. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi polimer yang akan disampaikan oleh Coba perkenalkan diri kalian dulu. Perkenalkan, saya Rifatul Fitri sebagai moderator dan rekan saya Suci Salsa belakang. Silakan dilanjutkan. Yang pertama yaitu dampak positif polimer sintesis, yaitu ringan, kuat, tahan lama, murah. Itu yang bikin dia dipakai di mana-mana, dari kemasan makanan seperti pipa yang ketiga yaitu desain polimer biodegradable dari awal dengan memasukkan gugus fungsi yang sensitif yang kemudian Menurut kalian mana yang paling realistis untuk kita terapkan sekarang? Plastik sekali pakai. Untuk jangka panjang, solusi 3 yang paling berdampak besar karena Kendalanya bioplastik itu masih mahal, tapi kalau diproduksi massal mungkin harganya bisa turun. Dan dampak untuk lingkungannya pada jangka panjang yaitu jauh lebih hemat dan Lingkungan biaya sekaligus pengelolaan pengambil sampah. kebijakan. Itulah yang Kimia inginkan dari kalian. Silakan langsung ditutup kelompok. baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selesai presentasinya semua ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang satu putaran terakhir. Ibu mau tanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Satu orang satu poin. Silakan. Saya Bu. Eza. Yang kita pelajari hari ini tuh polimer itu tersusun dari monomer, yang mana unitnya kecil tapi berulang, Bu. Ada polimer alam dari organisme hidup dan polimer sintetis dari industri, Bu. Ada juga proses pembentukannya, ada polimerisasi, adisi, dan kondensasi. Dengan perbedaan ada tidaknya produk samping, Bu. Ada juga polimer sintesis non biodegradable, Bu, karena ikatan CC-nya itu stabil dan itu jadi masalah lingkungan serius yang perlu solusi dari kita. itu Bu, adapun solusinya bioplastik dapat didaur ulang kimia dan didesain polimer biodegradable. Kimia punya jawaban. Nah, luar biasa semuanya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari monomer dan polimer yaitu monomer adalah unit terkecil, sedangkan polimer itu gabungan dari beberapa monomer. Nah, perbedaan dari polimer alam dan sintetis yaitu polimer alam berasal dari alam, sedangkan sintetis itu dari buatan manusia. Nah, kalau prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu adisi dan kondensasi, yaitu tergantung pada atom dan gugus sampingnya. Nah, dampak bagi lingkungan kita dapat juga menyimpulkan bahwa dapat menimbulkan banjir. Terus, nah sekarang kita ukur capaian belajar kalian pada hari ini. Silahkan scan barcode yang telah Ibu tampilkan di depan dengan kode ini. 2395. Sudah di scanan Anda? Sudah, Bu. Bu. Silahkan dikerjakan
Mana caranya mulai game? Iya. Jangan kerja sama. Oke, waktunya habis ya. Belum, Bu. Nah, di sini sudah kelihatan banyak yang benar ya. Masya Nah, berarti kalian sudah lumayan paham pada materi ini pada hari ini. Mungkin ada beberapa yang belum paham ya. Nah, selanjutnya silahkan diisi barcode yang Ibu tampilkan. Refleksi. Untuk kegiatan refleksinya. Iya, nggak mau dia, Bu. Silakan bagi hotspotnya teman-teman bagi yang Ya, masuk aku aja. Sianin. sudah diisi semuanya, Nanda? Sudah, Bu. Nah, kalian tadi sudah selesai mengerjakan step per step pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan belajar materi repeat. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Mantap, Bu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu.